Keberadaan berbagai kisah misteri menyelimuti berdirinya sebuah gedung tua yang telah lama ditinggalkan di pinggiran kota Bandar Lampung. Menelusuri setiap sudut bangunan serta setiap detail ceritanya membawa tim Masih Dunia Lain pada pengalaman mistis yang tak mungkin terlupakan. Bangunan yang tak lagi dilanjutkan pembangunannya sejak tahun 90-an ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai lokasi berdiamnya sosok wanita berbaju merah dengan punggung bolong. Belasan tahun kosong dalam kondisi setengah jadi, gedung setinggi 5 lantai ini menyuguhkan suasana yang sangat mencekam. Sepi di luasnya lahan berbukit. Tak terawatnya bangunan terlihat dari banyaknya rumput liar, serta ilalang yang mengisi sela-sela dinding. Benda-benda tak terpakai yang tergeletak tak beraturan di antara lorong-lorong gelap membuat kondisinya semakin menakutkan. Tim Masih Dunia Lain pun dihinggapi perasaan tak nyaman, merinding, seakan-akan ada sesosok tak kasat mata yang mengikuti kami. Berdasarkan mitos yang dipercaya oleh masyarakat, ada sebuah kisah kelam yang terjadi di area ini pada masa silam. Konon, meninggalnya seorang wanita secara tidak wajar di area ini menjadi penyebab akan hadirnya cerita menyeramkan tentang sosok wanita berpunggung bolong. Dan hingga kini, kesaksian dari warga menyebutkan sosok tersebut masih kerap berkeliaran dan dapat muncul sewaktu-waktu secara tak terduga. Tak hanya kemunculan fenomena suara tangisan yang menandakan kehadirannya, namun juga hadirnya bau wangi tak lazim yang tercium saat sosok tersebut berada di dekat kita. Malam hari ini, akankah setiap cerita dan mitos yang ada dapat dibuktikan, serta setiap fenomenanya dapat dirasakan oleh peserta saat beruji nyali di lokasi ini? Oh, banyak sekali. Oh. Berdiri di atas area perbukitan di Bandar Lampung, bangunan ini seolah telah menjadi simbol dari eksistensi sosok astral. Konon, di setiap malamnya, pemunculan sosok wanita berbaju merah tak membuat seorang pun berani menyambangi tempat ini. Kisah misterius ini membawa kami sangat ingin menelusuri keberadaan sosoknya dan setiap fenomenanya. Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Pemirsa, kita bertiga malam ini berada di area perbukitan di Bandar Lampung. Dan saat ini kita bertiga akan mendatangi sebuah bangunan kosong yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Menurut cerita yang beredar, banyak sekali hal-hal mistis maupun sosok misterius yang mendiami dari bangunan tersebut. Dan kita akan menelusurinya. Mari.
bentuk konstruksi yang sangat besar sekali ya. Sangat. Ini sendiri konduktor nih, Citra. Kita kalau membahas sedikit tentang besi ya. Banyaknya besi di sini memang menimbulkan reaksi yang cukup menarik ya bagi para makhluk astral sendiri. Besi atau baja seperti ini bisa menjadi salah satu media interaksi dari makhluk astral, tapi masalahnya kalau ini siang, ini akan terkena panas matahari. Sementara makhluk astral itu senang di tempat yang lembab, yang gelap. Jadi agak-agak sulit. Mungkin kita harus lebih ke arah dalam sih, Ruth. Tapi Ruth, saya juga pernah dengar informasi mengenai tempat ini. Ada apa? Ada sosok bayangan di situ tadi. Serol banget dia. Ngintip bayangan kayak Nggak tahu, tapi buntu sih. Oh, buntu. Yang saya bilang, makhluk astral itu lebih menyukai tempat-tempat yang Kalau ini jelas tidak ada cahaya. Tidak kena matahari, sinar matahari sama sekali. Tidak ada firasat ke arah mana? tarikannya dia lebih ke arah atas sebenarnya, cuman sebaiknya kita ke bawah aja. Karena tadi dia larinya ke bawah ya, Mbak. Ke bawah kita coba ya, siapa tahu. Ya juga mesti hati-hati karena pijakan tangganya sudah tidak teratur bentuknya. Jadi kalau di sini karena terlalu banyak tingkat juga ya dan terlalu banyak ruang, kita jadi sering ini seperti permainan berpapasan, seperti bermain sembunyi, hide and seek. Oh, ini bawah tanah ini ya? Ya, ini bawah tanah. Ini Wow. sudah menjadi semak belukar di sini. Halo. Ada sosok di sini. Kenapa Mas? Ketawa. Ya, ada apa-apa. Jadi mereka cuman bukan dari sini sih sebetulnya. Bu, ada suara ting-ting mendadak. Ya, tadi dari arah sini ada suara. Ini enggak, tadi dari arah kanan juga ada semak injak-injak, Citra. Banyak sosok yang mengintip dari arah pepohonan. Ya, Dari jadi arah mereka sebenarnya seperti apa ya, tertarik dengan manusia. Jadi mereka juga coba menghampiri, hanya melihat. Tapi dari agak kejauhan tadi mencoba interaksi. Ini saya mencium lembab di sini nih, kalau di sini sudah. Kalau dirasakan Mas Yuda di sini makhluk astralnya memang bahasanya apa ya? Ilegal ya. Iya, Bukan apa, makhluk astralnya tipenya tuh seperti liar. Jadi mereka seperti ya, tidak ada bebas. bebas ya. Bebas dan mereka seperti yang kehilangan tempat tinggal. Nah, mereka lari ke sini. Sini semua. Iya. Tapi juga pernah ada cerita di sekitar sini, pernah ada penampakan wanita yang bajunya merah. Bajunya merah panjang, itu sering selintas dan banyak orang di sekitar sini yang sering melihat. Nah, itu juga katanya sering mondar-mandir antara tangga, antara ruangan. Sosok wanita yang berbaju merah ini seperti apa nih, Mas Yuda? Apakah juga sama dengan mereka yang Mas Yuda katakan tadi? Oh, ini berbeda. Jadi sosok seorang wanita itu dia seperti menyimpan semua kebencian yang pernah ada di sini. Semua kebencian dan kemarahan itu dia kumpulkan energinya sehingga bentuk pakaiannya dan tampang mukanya itu merah. Itu mungkin balik lagi kembali energi yang dia serap. Iya, energi yang dia serap adalah kemarahan dan kebencian. Lalu kalau menurut Mas gimana? Apakah di sini peserta uji nyali bisa merasakan interaksi secara langsung seperti yang kita alami? Sepertinya bisa. Cukup sampai sini penelusurannya, Citra? Saya rasa cukup. Sudah? Cukup. Pemirsa, ya, kita sudah menyelesaikan penelusuran
di bangunan kosong ini, dan kita menetapkan inilah titik lokasi nyali kita. Dan kita akan segera menjemput peserta. Terima kasih atas. Pemirsa, malam ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang ingin beruji nyali di lokasi bangunan ini. Selamat malam. Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Ya. Apa motivasinya? Saya ingin menguji mental saya aja di sini. Nah, Anda mengetahui mengenai dunia astral sebelumnya? Iya. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Banyak jenis dari makhluk-makhluk astral yang pernah saya lihat, dan saya ingin mengetahui apa yang ada di sini. Sebelum saya mengantarkan Anda ke lokasi, ya, bisa ditutup matanya dulu. Saya akan menyampaikan peraturannya. Saudari Elma akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Apapun yang Anda rasakan selama berada di tempat ini, silakan langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Saudari Elma, di sini kami juga menempatkan beberapa kamera ada di depan. Ada di sana samping. Dan juga di sebelah kiri Anda. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari radius jangkauan kamera di sini. Jelas dengan peraturannya? Jelas ya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Saudari Elma, suara gong ini menandakan uji nyali telah dimulai. Saya ucapkan selamat beruji nyali. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh. Dari sebelah arah kanan saya, kamera sebelah kanan. Ada yang ketawa. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim, ada yang ketawa.
belakang. Tapi nggak tahu siapa. Coba dililit. Oke, ada yang main di atas ya. Pindah ke sini tak? Maaf sih kalau mengganggu. Maaf ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Maaf ya kalau mengganggu. Maaf ya. Subhanallah. Ini ada satu apa nih? Poltergeist ya, Poltergeist. dengan jatuhnya benda di lokasinya ini apa nih? Itu sebenarnya juga tabrakan energi dari makhluk astral tersebut ya. Iya, ini benturan apa nih Mas Yuda yang bisa menjatuhkan? Seperti angin ya, mungkin angin dengan ditambah dengan energi dia lewat seperti berlari, terang jatuh. Sosoknya sendiri yang Mas Yuda lihat, yang datang ini, yang baru saja datang ini, sosoknya apa? Bergaun merah. Kayak suara sama mengerang juga, sama kayak tadi. Oh, subhanallah. Allah la ilaha illallah. Kayak hewan gitu sih. Kayak hewan. Ya, kayak apa ya? Kayak anak kucing gue. Itu ngerangnya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Maaf sih kalau mengganggu, jangan marah ya. Ada dentuman-dentuman gitu dari atas. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Dari sini nih, suaranya ada yang bersuara. Tuh, kan? Maaf sih kalau mengganggu ya. Bentar aja kok. Selanjutnya, di masih dunia lain. Maaf, astagfirullahaladzim. Maaf sih, astagfirullahaladzim. Jangan marah ya. Subhanallah. Ada yang lari-lari gitu di atas, di lantai atas. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan lemparin dong. Maaf sih. Astagfirullahaladzim. Maaf, astagfirullahaladzim. Kak, selesai Kak sampai di sini. Maaf, emang gak kuat lagi. Ya, kenapa nih? Tadi saudari Emma melambaikan tangan ya. Karena Kan nggak mau, tidak ingin melanjutkan. iya, Kenapa bisa dijelaskan di sini? karena gini, dari belakang aku tuh kayaknya udah ada yang mau deket banget gitu dia. Udah mau nyerang gitu, jadi aku suaranya juga udah ngeri banget.
Terus tadi ada kasat. Masih ada sosoknya di sana. Masih ada. Perempuan. Jadi dia emang ngeri banget dong suaranya. Juga ada ini ya, satu interaksi di mana Iya, benda dijatuhkan. bendanya dijatuhin. Terus di situ juga tadi ada yang dijatuhin beberapa kali. Nggak tahu sih apa, kayaknya kayak paku-paku gitu ditebar gitu. Terus di atas ini tadi banyak dentuman gitu. Ada dentuman yang satu yang keras banget. Secara kondisi sudah stabil karena Mbak Cindy sebenarnya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya. Cuman yang Mbak khawatirkan ini sebenarnya Biasa. justru ancaman dari arah belakang, Terus satu. sosok laki-laki sih. Atau ya. Mas Yuda mungkin bisa menjelaskan juga. Jadi tadi ada 3 ya. Ada 3 yang saya lihat, ada 3 menambahkan. Yang satu ada di sini, yang satu masuk dari situ, dan dia berputar di sini. Terus satu lagi tadi Iya, yang satu yang laki. yang kita Kebetulan dia agak sedikit risih mungkin dengan cahaya, jadi dia lari ke sana, ke belakang. dengan adanya peserta kita di sini, ya apa yang ingin disampaikan sebetulnya dengan interaksi mereka? Sebenarnya memang ada beberapa yang ingin dia sampaikan. Seperti pertama, dia itu sebenarnya meminta tolong. Mungkin tadinya mau masuk ya Mbak Citra ya, mau masuk ke dalam sini dan dia mau berbicara. Dia seperti minta tolong dibebaskan. Hanya tadi kalau misalnya kamu takut, drop banget, dia punya kekuatan untuk masuk ke tempat kamu. Sebetulnya apa sih yang saudari Irma rasakan sehingga akhirnya ingin tidak melanjuti uji nyali ini? Ya, rasa takut seperti apa? Yang di sini tidak takut, tapi rasa takut yang seperti apa? Ancaman apa ya yang dari belakang tadi itu, jadi seakan-akan dia tuh mau ke sini gitu loh. Makanya aku sampai tadi taruh lilin di sebelah sini gitu. Itu untuk menghindari aja dia mendekat. Sebenarnya sih mungkin bukan takut tapi khawatir, Khawatir ya, aku lebih khawatir dari yang ya. Karena nadinya masih normal. Jadi mungkin Mbak sudah merasakan kapan harus bertahan, kapan harus berhenti, itu dia sih. something. Rasa sudah cukup ya Cukup. dengan apa yang dialami di sini. Oke, cukup ya. Baik, saudara Irma, Anda dinyatakan gagal karena tidak dapat melewati malam pertama bahkan ya di lokasi ini. Namun apapun yang Anda alami di sini dengan kondisi yang seperti ini memang bukan satu hal yang mudah. Dan atas partisipasi Anda menjadi seorang peserta uji nyali, kami mengucapkan terima kasih. Pemirsa, nantikan peserta kami yang berikutnya. Tetap di Masih Dunia Lain. Pemirsa, kembali di malam kedua ini kami telah mendatangkan seorang wanita lagi yang ingin beruji nyali di lokasi ini. Selamat malam. Anda mengatakan ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Betul. Apa motivasinya? Karena saya suka dengan tempat yang gelap dan suka dengan nonton film horor, mungkin itu bisa menguji nyali saya berani atau tidak. Gitu. Apakah ada pengalaman sebelumnya? Pengalaman pernah, jadi pernah cuma sebayangan-bayangan hitam saja. Anda adalah peserta yang kedua. Peserta kita yang pertama telah gagal di malam yang pertama juga. Karena adanya interaksi yang terjadi saat berada di lokasi nyali. Anda yakin ingin menjadi seorang peserta? Yakin? Baik. Sebelum saya mengantarkan Anda ke lokasinya, bisa ditutup matanya. Boleh dilihat sekeliling, ini adalah lokasi nyali kita. Saya akan menyampaikan peraturannya. Anda ditugaskan sebagai seorang peserta uji nyali di sini selama hanya 1 malam. Dan Anda dipersilakan berinteraksi selama berada di tempat ini. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Jika Anda merasakan sesuatu, silakan langsung dikomunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan segera menjemput Anda. Ya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat.
Siap? Suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silakan uji nyali. Gelap, nggak ada orang. Main lah. Mana nih? Panas loh. Buka aja ya. Kalau dibuka merinding. Aja aja lah. Gimana sih? Nah lo. Dari belakang. Selanjutnya, di masih dunia lain. Tahan bentar. Gimana sih? Nah lo. Dari belakang. Di belakang ada yang deng kayak gitu tuh. Kayak apa ya? Lonjok dinding kali ya. Tahu lah. Males. Belakang, sumpah belakang. Oh my god. Oh, ada yang ngelempar. Mas Yuda, Iya. tetap mengomentari ke arah belakang nih sebetulnya. Ada kekhawatiran di sana. Ya, dia memiliki kekhawatiran di belakang karena di belakang dia lebih kencang daripada yang ada di depan. Dari malam yang sebelumnya dia yang di depan, mereka berani bergerak karena mungkin dia mendapatkan energi yang lebih dari peserta sendiri. Sementara ini dia tidak mendapatkan energi yang lebih untuk mengeluarkan hal yang lebih daripada yang seperti sebelum. Untuk sosok astralnya. Iya, sosok astralnya. Ya ini kalau kita lihat memang peserta kita sangat komunikatif sendiri dan sangat energik sekali ya Citra ya. Ini juga terlihat sih, jadi aura kuningnya dia ini kuat sekali. Orang beraura kuning, mereka ini selalu ceria dimanapun mereka berada, dalam segala situasi. Juga kelemahan aura kuning, kalau dia tidak mampu menguasai emosionalnya, dia bisa cepat marah, agresif. Tapi di sini peserta sepertinya memang sudah menguasai keadaan. All is well. Oh, banyak sekali. Ampun. Tahan suaranya, tahan. Ada yang ngeraung, saya sumpah. Di belakang. Wow, kayak harimau. All is well, ya. Ya, Le ya. Ya. All is well. Oh, dari situ. Kiri. Saya anak baik-baik kok. Sumpah, masih di belakang. Kayak ngeraung-ngeraung, benar. Dengar kan? Tuh. Apa?
peserta tidak berani untuk kembali duduk di titik tingkat uji nyali. ya. Untuk kondisi lokasi sendiri masih ada. Kalau kondisi di lokasi itu dia tiga-tiganya sudah standby di tempat ya. Tiga-tiga makhluk itu sudah ada di tempat. Hanya saja kemampuan yang dua di depan itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka seperti kehilangan daya. Jadi tidak sanggup untuk memadamkan lilin. Tenang, calm down, calm. Kalem. Tahan bentar. Dengar kan suaranya? Dari kiri. Wow, nambah gede. Tahan bentar. Tenang, Le. Calm down. Tahan. Nggak mau buka jaket. Di belakang saya ya, nih di belakang tepat itu mundur 1 langkah. Iya, ada yang kikik. Di belakang saya ya, nih di belakang tepat itu mundur 1 langkah. Iya, ada yang kikik. Dilempar. Raung lagi. Kayak gini deh. Kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya bokap saya mau marah. Dulu juga saya taekwondo. Tapi gue cerita sama yang di sini. Gue cerita, gue tuh ngapain di sini ya kan? Biar gue juga ada. Gue jalan-jalan, dia ikut jalan-jalan. Oh! Jadi ada kayak tumpukan bata dirobohin. Gue marah sama gue. Suara gue bagus. Boleh kita buat band. Tapi gue nggak mau. Gue tetap vokalis. Enggak lah, ntar gue diiniin. Kayaknya udah mau habis lagi. Segini lagi nih, segini. Oke, jangan mati ya, Lin. Ya, Saudari Ale, bisa dijelaskan dari awal Anda berada di lokasi ini, mungkin apa yang ada dalam pikiran Anda, mempersiapkan apa selama berada di sini? Pertama, saya santai bawa dengan suasana yang tenang gitu kan. Jadi pas pertama duduk di sini, dari belakang sini mulai angin-angin. Dengan dari situ dari sebelah sana nggak ada angin sama sekali. Terus mulai diikutin dari sebelah kiri situ dengan yang sebelah sana kacanya pecah, ventilasi kaca yang pecah dan hancur. Saya ingat jadi waktu ke lokasi kan ada naik turun tangga. Jadi seperti ada yang naik tangga dan turun tangga. Dan di atas ini berlari-larian. Banyak. Di belakang ada yang kayak gitu. Dan Anda memperkirakan sosok seperti apa yang melakukan hal tersebut? Kalau yang di sini laki-laki besar, yang di belakang laki-laki besar, terus hitam. Nah, kalau yang sering ngintip di sebelah sana, yang di bolongan sebelah situ ada sering ngintip, itu kayak anak-anak kecil. Nah, kalau yang bolongan sini perempuan yang di bolongan itu. Itu perasaan ya, rasanya Iya, begitu ya. rasanya begitu. Tapi sebenarnya lelah nggak mondar-mandir? Karena kan kita lihat juga nggak mau duduk. Enggak, karena dari sini banyak banget dari sini. Bukan banyak, mungkin kekuatannya besar. Oh iya, kekuatannya besar ya maksudnya di sini. besar sekali. Jadi seperti lemparan batu, terus sudah itu dentuman seperti kaki yang dihentakkan, bom gitu.
sama yang di atas. Jadi saya nggak mau duduk di sini dan saya nggak mau lari ke sana. Saya pengennya di sini terus. Ini zona aman menurut Anda? Ya, zona aman menurut saya. Itu sebenarnya gini kondisinya, Mbak. Di sebelah sini ini ada, Oh, tapi saya nggak tapi dia sadar. lemah. Oh, lemah ya. Iya. Jadi Anda merasa lebih aman di sini karena di sini yang paling kencang. Ya, tadi kita ingin mengomentari mengenai psikologis ya dari peserta sendiri ya. Orang yang emang agak hiperaktif ya sebetulnya. Nggak bisa diem. Ya, betul. Nggak bisa diem karena nggak lebih dari 10 detik pasti langsung bergerak pindah kemana. Jadi ini juga yang mungkin menguntungkan dari peserta ya Citra. Ya, tanpa disadari menguntungkan sebenarnya. Keberuntungan di sana. Berarti yang kita coba tadi juga bahas ya. Seandainya ada sosok yang memang menampakkan wajahnya. Apa Kalau ada? penampakan langsung. Ada di sebelah situ. Seperti apa Ternyata kira-kira? ada Citra. Dan peserta tetap bertahan di sini. Iya, iya. Dan Tapi di tidak sebelah sini juga ada yang ngintip. Di sini sosoknya anak-anak tadi. Iya, dia sering ngintip di bolong-bolongan yang antara apa? Warnanya sendiri maksudnya kulitnya Kan terang gelap, atau kan? Enggak, bagaimana? cuma mata yang merah. Anda mengetahui itu anak-anak sosoknya? Kecil. Oh kecil. Baik, di sini juga kita mengetahui adanya sosok mitos tentang sosok wanita berbaju merah. Apakah Anda melihatnya malam ini? Enggak lihat, tapi di bolongan itu wajah perempuan. Dia sering nongol di situ. Tapi dia saya nggak lihat bentuk badannya. Tapi saya bilang kan di bolongan itu ada. Dan Ale nggak mau lihat Ya, lama-lama. saya nggak mau lihat lama-lama. Ya, saudari Ale ya. Ya, Anda melewati waktu yang ditentukan oleh kami. Atas keberhasilan ini, Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Namun, memang kami ingin menyatakan bahwa Anda adalah seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat.